Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andasri Arinda dari kelas 5A PGSD dengan NIM F432230055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal pembelajaran bahan ajar digital. Soal yang pertama yaitu tentang bahan ajar digital adalah materi pembelajaran yang disajikan secara elektronik seperti komputer, tablet, dan ponsel. Tujuan pembelajaran bahan ajar digital yaitu secara mandiri, yaitu siswa dapat belajar secara mandiri. Guru jadi lebih mudah untuk dalam kegiatan pembelajaran. Contoh nyata dalam pembelajaran bahan ajar digital yaitu pendidikan video pembelajaran dapat berupa rekaman ceramah, demonstrasi praktikum, atau animasi interaktif. Yang kedua yaitu podcast. Podcast adalah rekaman audio yang didengarkan, diunduh atau diputar langsung melalui internet. Yang kedua, platform pembelajaran seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo. Yang kedua yaitu komponen dalam pembelajaran bahan ajar digital, yaitu yang pertama materi, pengaturan, pembelajaran, dan media. Yang disampaikan di sini yaitu materi. Materi harus relevan dengan kompetisi dasar dan kompetensi standar pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang materi harus mencakup fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan yang ketiga, materi harus mencakup keterampilan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengaturan. Pengaturan pembelajaran harus mencakup kapan, di mana saja, berapa lama, dan siapa saja yang terlibat. Untuk nomor 2, pengaturan pembelajaran harus disesuaikan dengan proses pembelajaran, dengan gaya belajar siswa dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu media. Media dapat dijelaskan yaitu media yang digunakan harus mendukung proses pembelajaran. Media yang digunakan harus berupa video, audio, grafik, dan animasi. Yang ketiga yaitu media yang digunakan harus dapat diakses melalui platform oleh semua siswa. Yaitu untuk cara memastikan bahan ajar digital. Yang pertama, pastikan bahan ajar digital dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, pastikan bahan ajar digital dapat diinteraksikan dengan mudah. Yang ketiga, pastikan bahan ajar dapat digunakan oleh siswa berbagai status disabilitas. Dan yang keempat, pastikan bahan ajar digital dapat digunakan oleh siswa dengan berbagai referensi media. Yang selanjutnya yaitu nomor 3. Soal nomor 3, dalam memilih media untuk bahan ajar digital perlu dipertimbangkan, yaitu ada beberapa kriteria. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, proses dengan materi. Sesuai dengan materi. Media yang dipilih harus relevan dengan materi. Yang ketiga, sesuai dengan peserta didik. Media yang dipilih sesuai dengan karakteristik taraf berpikir dan keadaan peserta didik. Dan yang keempat, sesuai dengan metode pembelajaran. Media yang dipilih harus sesuai dengan metode pelajaran yang digunakan. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan, media yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang keenam, praktis dan luas, yang dimana media yang dipilih harus praktis dan luas sehingga bisa digunakan oleh siapa saja. Dan yang ketujuh, aman. Media yang digunakan yaitu harus aman bagi peserta didik dari menimbulkan kecelakaan atau cedera. Yang kedelapan yaitu terjangkau. Media yang dipilih harus terjangkau secara biaya. Dan yang kesembilan, mudah digunakan oleh pengajar dan peserta didik. Yang ke-10, interaktif. Media yang dipilih harus dapat
memunculkan interaksi dua arah sehingga peserta didik lebih terlibat aktif. Dan contoh media digital yang cocok untuk pembelajaran berbasis proyek yaitu dengan video pembelajaran, aplikasi pembelajaran dan augmented reality atau disebut AR. Video pembelajaran penjelasan mengenai materi secara visual, animasi, dan narasi. Dan yang kedua yaitu aplikasi pembelajaran khusus untuk aplikasi pembelajaran seperti aplikasi umum atau aplikasi yang sedang dikembangkan, misalnya Google Classroom atau Moodle. Tujuannya pembelajaran seperti aplikasi umum. Nomor 3 yaitu augmentasi reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia realita dengan dunia nyata virtual melalui overlay informasi digital seperti gambar, suara, video, atau objek 3D. Yang soal nomor 4 yaitu mengenai bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang dirangkai dengan berbagai media pembelajaran seperti video, audio, teks, dan juga grafik. Bahan ajar digital sangat penting karena dapat meningkatkan kredibilitas, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan interaksi, mengembangkan keterampilan digital, meningkatkan fleksibilitas. Skenario yang dapat dibuat dalam kesederhanaan pengembangan bahan ajar digital menggunakan aplikasi artikulat. Yang pertama, buatlah halaman pengenalan manajemen proyek dengan video. Yang kedua, tambahkan langkah-langkah manajemen dengan proyek animasi. Yang ketiga, tambahkan kuis dan latihan. Yang kelima, masukkan sumber daya tambahan. Yang keenam, tambahkan tombol interaktif. Yang ketujuh, membuat pop-up. Yang kedelapan, mentambahkan animasi untuk memperjelas. Yang kesembilan, membuat halaman diskusi. Yang kesepuluh, masukkan gamifikasi. Yang kelima yaitu soal yang nomor 5 yaitu tentang evaluasi model CIPO meliputi 4 tahapan, yaitu konteks, input, proses, dan hasil. Model diskrepansi berfokus pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan kedua model ini bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan program dan menghasilkan rekomendasi perbaikan. Dan untuk selanjutnya yaitu menentukan target audiensi dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan kampanye digital marketing, yang kedua menganalisa demografi, yang ketiga menentukan psikografi, yang keempat melakukan analisis kompetitor, yang kelima menggunakan alat analisis, yang keenam membuat profil target audience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.